Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa lagi dalam Mimbar Agama Katolik RRI Serang, hari Jumat 5 Juni tahun 2026, bersama Yoakim Lawa, Penyuluh Agama Katolik Provinsi Banten. Bapak Ibu, Saudara-saudari, pendengar RRI Serang yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita membuka perjumpaan kita ini dengan tanda salib. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat, berkat, dan kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus selalu beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sebelum melanjutkan dengan mendengarkan sabda Tuhan dan permenungannya, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas segala rahmat, berkat, dan kasih karunia-Mu yang selalu menyertai kami dalam nama Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda-Mu tentang roti hidup. Utuslah Roh-Mu yang kudus, menerangi akal budi dan seluruh diri kami, agar kami mampu memahami dan semakin percaya akan misteri Ekaristi melalui sabda-Mu ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita mendengarkan bacaan Injil. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pembacaan diambil dari Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 58. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi mendengar bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku, ia akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, pendengar RRI Serang yang terkasih dalam Tuhan. Topik kita pada kesempatan ini, melalui Ekaristi atau melalui Misa, kita memahami percikan misteri tubuh dan darah Kristus. Kita selalu makan dan minum setiap hari. Kita akan merasakan, mengetahui sebuah racikan menu masakan. Dan makanan itu enak atau tidak, sedap atau tidak, kalau kita merasakan sendiri melalui pengalaman langsung makan dan minum. Makanan dan minuman ini yang kita kunyah dan kita minum masuk ke dalam tubuh kita, dan tubuh kita merasakan
bahwa ini bermanfaat bagi perbaikan gizi dalam tubuh kita. Menu atau pengalaman kuliner yang diceritakan atau direkomendasikan enak atau sedap hanyalah sebuah cerita yang menggoda rasa kalau tidak dirasakan sendiri oleh indera perasa kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, pendengar RRI Serang yang terkasih dalam Tuhan, bacaan Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 58 akan bisa dirasakan maknanya dalam hidup kita bila kita mengalami sendiri, bila kita merasakan sendiri, bila kita memahami sendiri pengalaman iman hidup bersama Kristus. Memang akan sulit dipahami, tetapi akan lebih mudah dimaknai kalau ada pengalaman datang, tinggal, dan belajar bersama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah memberikan kita racikan menu keselamatan dalam Dia. Memang kedengarannya sangat keras, susah dipahami, dan bagaimana mungkin hal itu terjadi? Bapak, Ibu, saudara-saudari penggemar RRI Serang yang terkasih, pada hari raya tubuh dan darah Kristus, kita coba menimba makna bacaan ini. Bahwa banyak orang Yahudi datang mencari Yesus karena Yesus memberi mereka makanan sungguhan, yaitu roti. Ketika mereka menemukan Yesus, Yesus memberitahu mereka bahwa apa yang sebenarnya Ia tawarkan adalah perjamuan rohani abadi, sehingga menepis gagasan perut kenyang mereka. Jadi bukannya urusan roti atau urusan perut kenyang, dan mengangkat percakapan dari urusan perut kenyang, dari hal fisik ke hal spiritual, yaitu menawarkan hati yang penuh kekaguman. Saat melakukan itu, Yesus menyatakan dirinya lebih dari Musa. Ini tentu mengagetkan orang Israel yang mendengar, karena mereka sangat mengagumi Musa. Apalagi Yesus mengatakan bahwa Ia adalah roti surga itu sendiri, karunia ajaib dari Allah. Lebih jauh lagi, ketika mereka bertanya, bagaimana hal yang mustahil ini bisa terjadi? Yesus meningkatkan pemahaman mereka, pengertian mereka, pengetahuan mereka, dengan mengatakan bahwa meskipun Yesus bersifat fisik, Yesus bukanlah dari dunia ini, seperti mereka atau seperti Musa. Yesus adalah karunia Bapa untuk kehidupan dunia. Yesus adalah sesuatu yang istimewa, cara menjadi spiritual dan fisik yang benar-benar tidak dimiliki orang lain. Jika digabungkan, kedengaran memang aneh. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para pendengar RRI Serang yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Injil Yohanes pasal 6 ayat 51 sampai 58 adalah pernyataan puncak Yesus mengenai roti hidup, yang menegaskan bahwa dirinya adalah sumber kehidupan kekal. Yesus menuntut penyatuan iman yang radikal antara umatnya dengan pengorbanan tubuh dan darahnya, yang melambangkan persekutuan sejati dan sakramen Ekaristi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, mari kita coba memahami perikop Yohanes 6 ayat 51 sampai 58. Yesus mengatakan bahwa dagingku untuk hidup dunia. Dengan mengatakan hal itu, Yesus menegaskan kurban penebusan. Ketika Yesus menyebut dagingku, ini merujuk pada sifat kemanusiaan Yesus yang akan diserahkan di atas kayu salib. Ini adalah penggenapan dari Yohanes 1 ayat 14, di mana firman Allah telah menjadi daging agar Ia dapat menanggung hukuman dosa manusia. Terus perihal kehidupan kekal, ini berbeda dengan mana di padang gurun
yang hanya mengenyangkan secara fisik dan sementara. Lalu, roti surgawi yang diajarkan Yesus itu memberi jaminan hidup kekal. Selanjutnya, makan daging dan minum darah Yesus. Ini menimbulkan reaksi yang keras dari orang Yahudi. Perkataan ini memicu perdebatan sengit. Bagi orang Yahudi, meminum darah adalah hal yang tabu dan melanggar hukum Taurat, karena darah adalah lambang kehidupan yang kudus. Padahal, secara spiritual mempunyai maknanya, bahwa Yesus tidak bermaksud agar pengikutnya melakukan kanibalisme. Di sini, makan dan minum adalah metafora atau perumpamaan untuk menerima dan percaya sepenuhnya. Sekali lagi, makan dan minum mempunyai arti menerima dan percaya sepenuhnya kepada Kristus. Ini berarti menyatukan hidup kita dengan penderitaan dan karya penebusan Yesus. Terus, makanan yang sejati secara rohani, bahwa hanya Yesus yang dapat memuaskan kelaparan dan kehausan jiwa manusia sepenuhnya. Terus, bagaimana tinggal di dalam Yesus? Yang kita dengar dalam ayat 56-58. Itu menggambarkan kesatuan yang erat. Barang siapa menyambutnya, ia akan tinggal di dalam Yesus, dan Yesus di dalam dia. Ini berbicara tentang relasi atau hubungan yang sangat intim dan pribadi. Bapak Ibu, para pendengar RRI Serang yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Ini menegaskan tentang perjamuan kudus atau sakramen Ekaristi. Bahwa ayat 56-58 dengan penetapan perjamuan kudus, bahwa melalui roti dan anggur, tubuh dan darah Kristus, umat beriman secara fisik dan rohani diingatkan akan pengorbanan Yesus dan dikuatkan imannya. Tinggal di dalam Yesus berarti kita memenuhi apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam surat pertama kepada umat di Korintus, pasal 10 ayat 16. Ketika kita minum cawan perjamuan dan makan roti yang dibagikan, kita berpartisipasi dalam tubuh dan darah Kristus. Jadi tinggal di dalam berarti berpartisipasi dengan Yesus dalam segala sesuatu. Roti yang diberikan Yesus adalah dirinya sendiri, daging dan darahnya sendiri, tubuhnya yang dihancurkan di Golgota untuk keselamatan kita. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, berarti mereka yang mengidentifikasikan diri sendiri dengan pengorbanan Kristus di kayu salib. Untuk lebih mengerti dan lebih percaya kepada Yesus dan memahami tubuh dan darah Kristus, marilah, datanglah, hadirlah, dan berpartisipasilah dalam perayaan Ekaristi. Tiap hari Minggu, atau hari raya, atau misa atau Ekaristi bersama keluarga atau di lingkungan. Itu suatu cara yang terbaik bagi kita saat ini, supaya kita lebih memahami makna Yesus sebagai roti hidup yang menyelamatkan kita. Semoga dengan sabda Tuhan yang kita dengar meneguhkan iman kita, menguatkan harapan kita, dan mempersatukan kasih kita dengan Kristus. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur telah mendengar dan merenungkan sabda-Mu tentang roti kehidupan, tubuh dan darah-Mu. Kobarkanlah dalam diri kami untuk selalu merindukan berpartisipasi dalam Ekaristi. Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, demikianlah perjumpaan kita dalam acara Mimbar Agama Katolik pada kesempatan ini. Tuhan beserta kita.
sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita semua senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam. Tuhan beserta kita. Sampai jumpa lagi.